Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irvano, NIM 2892150358, Prodi Manajemen Reguler Plus. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Imhar SE Perkenankan saya untuk menjelaskan ujian tengah semester bermata kuliah Ekonomi Syariah. Materi pertama yaitu pengertian perilaku konsumen. Lantas, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Pengertian perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk atau barang jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Materi selanjutnya, etika konsumsi dalam Islam. Sederhana tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7:31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." 2. Memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang dipersilihkan. Barang yang najis dan barang yang beracun. Juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. Ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Keempat, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya dan Allah akan mengambilnya kapanpun Dia mau. Materi selanjutnya yaitu prinsip atau moral konsumsi, yaitu prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum Islam maupun negara. Dalam soal makanan dan minuman yang diharamkan yang tercantum dalam Al-Quran, dan kelonggaran diberikan kepada orang-orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan dan harta sama sekali, ataupun sebagai obat buat orang yang benar-benar sakit parah dan tidak bisa sembuh kecuali dengan makanan itu. 2. Prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dan berkah konsumsi dalam ekonomi. Aktivitas perekonomian masuk dalam pembahasan muamalah. Karena itulah berbagai tema ekonomi Islam harus digali dari kedua sumber tersebut. Salah satu tema ekonomi yang dibahas oleh Al-Quran dan hadis adalah mengenai konsumsi. Dalam kajian ini, ekonomi Islam masalah tentang konsumsi merupakan persoalan terpenting. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seorang atau individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa, seperti makanan, minuman, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan masalah adalah segala bentuk kebaikan dan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur, yaitu kepatuhan syariah atau halal, bermanfaat, dan membawa kebaikan atau thayyib dalam sebuah aspek secara keseluruhan yang menimbulkan kemudahan atau bahaya. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan berkah konsumsi dalam ekonomi. Jadi masalah dalam konsumsi itu sendiri adalah mengkonsumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah atau biasa disebut kebaikan maksimum. Masalah terdiri dari unsur manfaat dan berkah dari kegiatan konsumsi. Konsumen harus merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan penuhan kebutuhan material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang-barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Materi selanjutnya, hubungan antara maslahah atau manfaat dan berkah dan nilai-nilai ekonomi. Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip
dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai Islam hanya akan memberikan manfaat atau masalah duniawi. Sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau maslahah dunia dan akhirat. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Kepemilikan adalah terletak pada kemanfaatan dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Keseimbangan yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang, yaitu kesederhanaan, hemat, menjauhi pemborosan. Keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat atau keadilan. Materi selanjutnya yaitu etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Pertama, tauhid. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah atau syariat Islam. Kedua, adil. Pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Ketiga, kehendak bebas. Manusia diberi kekuasaan atau berkehendak bebas untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan atas barang-barang. Materi selanjutnya yaitu etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Amanah. Amanah itu manusia merupakan khalifah yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi ini, sehingga manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, diri sendiri, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu halal. Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, serta kemaslahatan baik secara material maupun spiritual. Ketiga, sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas termasuk pemborosan dan berlebihan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.